Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke. Yang bergabung dengan Bapak 23 orang. Kita mulai ya. Melanjutkan pembahasan tentang autoplay kita. Bahan ajar autoplay minggu kemarin. Ini pertemuan ke-13 hari ini. Kita akan coba lanjutkan dari yang kemarin yang telah kita buat. Bapak share screen dulu. Oke, ini autoplay-nya. Oke, dari sekalian. PAI 4. Oke, ini materi Anda, ini kemarin pembahasan Anda yang kita buat pada produk Anda yang Bapak contohkan. Baik. Hari ini kita lanjutkan adik-adik sekalian, kemarin sampai pada, kemarin sudah ya, video sama slideshow sudah ya? Bapak sudah berikan ya, sudah sampaikan ya? Halo? Video, insert video sama slideshow sudah kan? Belum, Pak. Oh, belum ya? Baik. Iya, rencananya minggu lalu, tapi kan minggu itu nggak masuk. Oke. Baik, adik-adik sekalian, hari ini kita akan masukkan insert video, insert slideshow ya, untuk apa namanya, untuk mempercantik atau lebih menambah daya di menu utama kita. Oke, tampilan sekarang menu utama ya, Anda lihat ya, menu utama ya. Oke, untuk insert video adik sekalian, cukup Anda klik yang icon handycam di atas ini ya, handycam ini ya. Oke, seperti ini. Oke, perhatikan. Sekarang kita sudah masuk pada opsi dari video atau file video yang ada dari bawah autoplay, yaitu filenya adalah Magnolia. Perasaan sudah deh di kelas ini. Sudah ya? Belum ya? Halo? Belum ya? Pak. Belum ya? Betul ya? Belum ya? Bapak salah ingat berarti ya? Oke. Kalau belum, oke, nggak apa-apa. Video yang tadi yang Bapak klik handycam itu otomatis dia ada opsi dari file Magnolia. Untuk berikutnya adik-adik sekalian, ketika Anda punya file MP4, jadi file video itu kan ada MP4, bisa MPG, bisa AVI, bisa MKV ya, itu file-file ekstensi untuk video. Autoplay itu hanya support dengan namanya MPG, file MPG. Tetapi ketika Anda punya file MP4, AVI dan MKV, terkadang ada file yang autoplay itu support. Tetapi kalau tidak support, maka Anda harus mencari file yang MPG. Untuk menggunakan file MP4 Anda yang ada, maka Anda harus bisa mengaktifkan show all file ya. Harus Anda centang show all file. Karena kalau tidak, Anda tidak centang show all file ini, maka yang ada itu hanya file MPG saja yang kelihatan. Maka Anda harus memberikan centang tanda show all file biar file MP4 Anda kelihatan gitu. Ya. Oke, Bapak pilih contoh dulu satu, nantilah itu dibahas. Pada saat Anda praktek ya, cek nanti show all file untuk memunculkan video MP4 Anda. Bapak mengambil video Magnolia ini. Oke, klik. Maka muncul seperti ini ada sekalian, kotak ini ya. Oke, ini Bapak perbesar. Bapak sesuaikan background ya. Kenapa saya kemudian memilih background ini? Karena ingin rencananya memasukkan video di sini. Oke, untuk mengedit ini adik-adik sekalian, Anda bisa mengedit dengan mengganti control panelnya. Control panel ini stylenya Anda bisa ganti dengan beberapa opsi ya. Bapak pilih basic blue supaya lebih cantik. Perhatikan ini opsi navigasinya ya. Perhatikan ini warna silver. Ketika Bapak pilih basic blue, klik OK, maka ini berubah menjadi warna biru dan lebih kecil. Ini lebih menarik. Silakan Anda bisa menggunakan itu untuk mempercantik tampilan videonya ya. Oke, ini sudah jadi, video ini sudah jadi. Ketika Bapak preview misalnya, seperti ini. Oke, mulai. Selamat datang. Oke, ini videonya udah jalan ya. Oke, videonya udah jalan sampai selesai. Gitu. Oke, itu untuk video. Bapak exit dari tombol apa ini, dari preview. Oke, itu video. Video ini bisa kita gunakan. Kalau misalnya contoh ini Bapak perkecil aja supaya tidak menghapus ya. Oke, untuk berikutnya Bapak masukkan yang namanya slideshow. Slideshow, ini opsinya, ini opsi ya. Slideshow itu adalah
gambar yang berganti sekian detik. Jadi bisa dicari gambar-gambar yang kira-kira bisa digunakan, yang terkait dengan materi Anda, bisa Anda gunakan. Sengaja Bapak perlihatkan seperti ini supaya Anda bisa menggunakan opsi ini. Anda bisa menggunakan video, slideshow, ataupun flash sebentar nanti. Oke, Bapak, icon untuk memasukkan slideshow adalah yang gambar kayak pemandangan ini, matahari, ada matahari tenggelam ini kalau nggak salah. Ada gambar segitiga di tengahnya, ikonnya New Slideshow Object ya. New Slideshow Object. Klik sekali. Oke, bisa ditarik ke dalam kotak ini. Bapak tarik seperti ini contoh. Oke. Nah, setelah itu kita bisa mengedit dengan menambahkan file gambar apa yang ingin dimasukkan dalam slideshow ini. Double klik dia seperti ini, kemudian add file ya. Add file kira-kira Bapak memilih ini contoh, ini sama ini. Oke, contoh 5-6 file ya. Oke, Bapak menambahkan 5 file video, 5 file image atau gambar ya. Ada 5 file. Dia otomatis akan berpindah secara sekian detik. Oke, klik OK. Ketika Bapak preview seperti ini sebagai opsi aja ya, adik-adik sekalian. Start, ayo belajar. Oke, ini videonya dan ini slideshow-nya akan berjalan sekian detik ya. Sekian detik untuk berganti gambar yang bisa disesuaikan dengan gambar yang Anda pilih. Jadi usahakan memilih gambar yang sesuai dengan materi Anda. Jadi atau judul besarnya, misalnya masalah fikih, bisa membahas tentang fikih dan seterusnya. Oke, itu untuk slideshow. Jadi ini kita sudah punya, Bapak keluar dari preview ya. Bapak perkecil ini ya sebagai opsi Anda. Oke. Terus kemudian berikutnya bisa kita gunakan selain dua hal ini, slideshow dan video yang gambar handycam tadi, kita juga bisa menggunakan file SWF ya. File SWF itu adalah file flash yang biasanya digunakan sebagai animasi dalam tampilan. Contoh tampilan-tampilan SWF itu bisa kita gunakan dalam animasi-animasi dalam autoplay. Bapak contohkan untuk memasukkan file flash kita, Anda tekan atau klik gambar icon yang huruf F ini, flash, new flash object namanya ya, huruf F warna merah, kemudian ada tulisan huruf F-nya warna putih. Klik sekali muncul seperti ini adik sekalian. Di galeri kita itu ada 4 file, ya ada 4 file. Bapak contohkan satu, pilih globe misalnya ini. Oke. Nah, ketika saya tarik ke sini, otomatis dia ada kayak warna apa? Bumi, globe, bumi yang berputar. Ketika Anda melihat gambar seperti ini atau animasi seperti ini di laptop Anda, maka bisa dikatakan laptop Anda terinstall Adobe Player. Tetapi jika gambar ini tidak muncul, yang ada tulisan yang mengatakan error, maka di laptop Anda atau komputer Anda belum terinstall Adobe Player. Maka Anda download dulu ya, cari aplikasinya di Google, kemudian download, terus install, biar aplikasi Flash ini bisa berjalan ya. Ini contoh bawaan autoplay. Bapak punya opsi lain selain globe ini yang Bapak download dari internet, yaitu adalah file SWF atau file flash dari bawaan komputer yang Bapak download, bisa digunakan untuk contoh. Ini Bapak punya ikan misalnya, ikan di akuarium. Nah, seperti ini. Bapak tarik ya. Ini Bapak jadikan background juga atau gambar seperti animasi sebagai opsi untuk tampilan menu utama kita. Bapak preview. Oke, start, ayo belajar. Oke, ini ya. Jadi Bapak punya video, punya slideshow, dan punya flash. 3 opsi ini yang salah satu Anda pakai. Salah satu opsi ini bisa Anda gunakan dalam menu utama atau dalam materi. Silahkan dipilih. Yang jelas unsur ketiganya harus ada ya. Bapak katakan multimedia, berarti harus ada 5 unsur memenuhi ini: animasi, video, gambar, tinggal tambah teks dan audio. 5 berarti ya. 5 unsur multimedia itu harus ada di sini. Oke, ini sudah ada, tinggal kemudian kita perbaiki. Jadi silahkan adik-adik sekalian buat animasinya di laptop Anda, biar kemudian atau di PC Anda, biar kemudian ini bisa berjalan dengan baik. Kemudian adik-adik flash sudah, slideshow sudah, sama video ya. Nah, catatannya adalah ingat semua tombol di menu utama, yaitu pendahuluan kompetensi materi preferensi pengembang, itu harus
ada page tersendiri. Jadi Anda harus buatkan page, contoh nih, page pengembang, tambahkan page ya. Nah, ini Bapak klik pengembang, pendahuluan. Ya, oke. Anda bisa berikan background, kemudian Anda harus berikan image, browse, kemudian contohnya Bapak berikan ini contoh ya, contoh aja nih. Oke, ini backgroundnya misalnya. Jadi kita sudah punya ini dan ini cover ya, pendahuluan. Nanti kita berikan perintah di menu utama ini. Ketika klik tombol pendahuluan ini, maka dia akan menuju kepada page pendahuluan. Ya, maka Anda harus berikan di sini. Anda harus berikan penjelasan. Oh, ini adalah page pendahuluan, maka labelnya adalah pendahuluan. Misalnya seperti itu. Judul page ini adalah pendahuluan. Silakan dibuatkan font misalnya seperti ini. Bapak tidak berikan animasi, cuma contoh saja. Ini adalah pendahuluan. Dan ingat adik-adik sekalian, di setiap menu yang ada atau tombol dia ada di sini, pendahuluan kemudian dan sebagainya. Setiap akhir dari page itu harus Anda buatkan tombol home atau tombol untuk kembali ke menu utama, kembali ke sini. Jadi ketika kita selesai membaca materi di sini, maka ada tombol menu utama yang kembali ke sini. Maka kita buatkan tombol menu utama. Tombolnya bisa berupa icon home, rumah, ataupun gambar tulisan tombol seperti ini. Bapak lebih suka ke membuat tombol home. Oh ya, ini ya, ada home. Contoh, gambar rumah. Ini Bapak perkecil. Oke, taruh di sini misalnya. Kemudian kita berikan perintah. Ketika klik tombol ini, mau kemana? Dia ke menu utama. Nah, gini. Oke, maka saya akan berikan perintah di quick action. Show action to run adalah show page-nya, next-nya diganti spesifik, sama cover diganti ke, ingat, menu utama. Ingat ya, menu utama. Jadi semua page di menu sini, di mana di menu utama, ketika kita membuka pendahuluan, pengembang kompetensi dan sebagainya, harus ada tombol menu, tombol home untuk menunjukkan bahwa dia kembali ke menu utama. Seperti ini. Jadi ketika Bapak preview misalnya seperti ini adik-adik sekalian. Oke, start, ayo belajar, pendahuluan dan sebagainya. Ini kan belum bisa diklik. Oh ya, ini belum bisa diklik karena Bapak belum berikan perintah quick action di pendahuluan. Lupa tadi. Saya keluar dulu adik-adik sekalian. Saya kembali ke menu utama. Lihat, ini. Ini harus diberikan perintah ya, quick action. Quick action. Ingat, semua tombol di menu utama ketika memberikan perintah quick action, dia harus diarahkan ke dirinya sendiri. Jadi nama tombolnya adalah nama dirinya. Maka contoh show page, ini next-nya ganti specific page, kemudian page name-nya ke namanya masing-masing ya, pendahuluan. Ya. Jadi bagaimana caranya menumbuhkan nama page-nya Pak ini? Caranya adalah Anda harus buatkan apa? Buatkan page dulu di sebelah sini ya. Buatkan dulu page ini sesuai dengan nama yang ada di menu utama. Page pendahuluan, kompetensi, materi, referensi, dan pengembang. Ya, buatkan. Baru kita bisa mengakses nama page-nya. Kalau tidak, maka nama page itu tidak akan muncul. Oke, ini pendahuluan. Klik OK. Saya preview kayak tadi. Oke, start. Ayo belajar. Oke, pendahuluan. Nah, dia bisa kembali ke pendahuluan. Baru kita klik tombol untuk kembali ke menu utama. Oke. Seperti itu adik-adik sekalian ya. Ya, itu contohnya ya. Itu contoh yang Anda harus buat untuk memperbaiki produk Anda. Sampai di sini ada pertanyaan? Halo. Aman? Aman aja atau gimana? Jelas ya? Jelas ya? Bapak sudah mencontohkan produk Bapak? Belum ya? Produk autoplay Bapak? Belum, Pak. Belum ya? Oke, Bapak contohkan. Biar Anda lihat, Anda bisa melihat produk yang Bapak buat. Bisa Anda jadikan juga referensi, silahkan. Oke. Ini tampilannya. Kelihatan? Kelihatan, Pak. Baik. Suaranya kedengaran ya? Kedengaran, Pak. Baik. Oke. Ini adalah contoh produk yang Bapak buat. Perhatikan, adik-adik sekalian, Bapak perlihatkan. Ini kan direkam, jadi Anda bisa melihat nanti bagaimana contoh yang Bapak buat.
Oke, ini adalah multimedia pembelajaran akidah akhlak yang Bapak buat untuk materi indahnya beriman kepada qada dan qadar. Oke, ini untuk kelas 6 SD ya, MI ya. Oke, klik start untuk memulai. Oke, ini menu utama Bapak. Menu utama Bapak gabung dengan welcome-nya. Jadi selamat datang, Bapak gabungkan dengan menu utama. Oke, seperti ini ya. Oke, selamat datangnya dan menu utama. Oke, di sini menu utama ada tombol-tombol, pendahuluan, materi, kompetensi, materi, referensi, evaluasi, dan pengembang. Ada 6 tombol dan tombol exit 1. Oke, kita lihat ke pendahuluan ada di sekalian. Perhatikan. Oke, ini adalah pendahuluan Bapak. Ada pendahuluan ini. Kemudian Bapak berikan tombol home di sebelah kanan bawah. Ini maksudnya adalah ketika setelah membaca pendahuluan ini, klik tombol ini maka dia akan kembali ke menu utama. Ya. Oke, setelah baca materinya, kita klik maka dia kembali ke menu utama. Begitu pula di kompetensi. Ketika saya klik kompetensi muncul seperti ini, kompetensi isinya. Ini page kompetensi namanya. Bapak buatkan tombol 1 di sini. Tombol home artinya dia akan kembali ke menu utama. Oke. Perhatikan ini adalah full screen ya Bapak buat ya. Jadi layarnya penuh. Anda tidak akan bisa keluar dari program ini sebelum Anda selesaikan pembelajaran. Ya, sengaja settingannya seperti itu biar siswa itu bisa belajar membaca ini sampai dia selesai. Walaupun sebenarnya dia bisa langsung keluar kalau dia tidak ingin, tapi kita berharap dia bisa selesai ketika belajar, nanti selesai baru dia bisa keluar. Oke, kompetensi sudah, Bapak ke materi. Nah, perhatikan, materi ini adik-adik, dia punya menu materi sendiri. Kenapa? Seperti ini. Ini adalah menu materi pembelajaran Bapak. Bapak berikan slideshow, ya. Sengaja Bapak berikan seperti ini. Ini adalah menu materi. Artinya di dalam ini ada beberapa materi-materi yang lain. Bapak menyiapkan sampai 7 materi di sini yang ada dalam menu materi pembelajaran. Ya. Jadi di sini Bapak buatkan tombol home untuk kembali ke menu utama. Tetapi ketika saya klik salah satu isi materinya seperti ini, amati gambar. Ini isinya materi amati gambar. Bapak buatkan home, tombol home di sini. Ini untuk kembali ke menu materi ya. Ingat, menu materi pembelajaran, bukan ke menu utama, bukan. Jadi ini kembali, tombol ini adalah kembali ke menu materi pembelajaran. Ketika saya klik seperti ini, dia akan kembali ke menu materi pembelajaran karena materi yang lain masih ada gitu. Jangan Anda membuat di sini perintahnya masuk ketika diklik tombol ini kembali ke menu utama. Salah. Karena ini adalah bagian dari materi. Maka ketika klik tombol home di sini, dia akan kembali ke menu materi pembelajaran. Itu ya, adik-adik harus diingat tuh. Oke, Bapak terus lanjut ke materi berikutnya, penasaran. Nah, ini ada materi penasaran. Isinya ini. Kemudian kita berikan penjelasan ke adik-adik siswa kita kelas 6. Kemudian Bapak buatkan lagi tombol di sini untuk kembali ke menu utama, menu pelajaran materi. Oke. Begitu pula dengan buka cakrawala. Oke, di buka cakrawala ada sekalian. Karena ini banyak materinya, maka Bapak memberikan tombol next seperti ini. Next bukan home. Home itu artinya materi itu sudah selesai. Artinya cuma 1 page. Tapi ketika materinya banyak, pembahasannya banyak, maka Anda bisa membuat next. Seperti ini Bapak membuat beberapa tombol. Karena materinya banyak nih, Bapak next, kemudian next lagi, ya terus dalilnya, contohnya, perbedaannya, manfaatnya ada 3. Baru bagian C manfaat itu baru ada tombol home. Artinya materi pada bagian buku cakrawalamu ini sudah selesai. Ketika saya klik, maka dia pasti akan kembali ke menu materi pembelajaran. Begitu pula dengan kembangkan wawasanmu, ya. Ini ada 2 page. Oke, ini 1, saya home lagi, refleksi 1 halaman. Kemudian ada rangkuman, oke, dan terakhir area berlatih, ya. Area berlatih ini adalah latihan, evaluasi. Oke, latihan ini bisa Anda gunakan, evaluasi silakan untuk dikembangkan. Kalau saya membuat, ini adalah aplikasi bawahan, tapi saya sarankan Anda tidak perlu buat ini. Anda tinggal buat saja dalam bentuk file PDF aja, soal seperti ini. Cuma kebetulan di laptop Bapak tidak terinstall Adobe Reader, jadi soal yang muncul tidak ada. Jadi Anda buatkan saja file PDF, nanti coba kita buat menjadi contoh soal ya untuk pertanyaan kepada siswa. Oke, saya home, ini home tetap kembali ke sini, baru putus ya. Masya Allah, Bapak setengah mati menjelaskan ternyata.
Sampai di mana tadi? Putusnya. Halo. Ya, Pak. Putus sampai di mana tadi? Ayo berlatih, Pak. Ayo berlatih ya. Oke, Bapak share lagi. Oke, tadi ayo berlatih ya. Oke, di materi. Oke, itu ya adik-adik ya untuk latihannya. Untuk ini evaluasi aja, ayo berlatih nggak apa-apa. Nanti Anda pakai dalam bentuk file PDF aja, ayo berlatih. Ini nggak perlu, ini aplikasi tambahan, nggak perlu. Anda langsung buat saja dalam file PDF seperti ini, file PDF. Cuman Bapak kebetulan Adobe Reader-nya tidak terinstall, jadi tidak terbaca contohnya. Nanti Bapak coba akan install berikutnya untuk bisa menjadi tambahan buat Anda. Oke, setelah itu kembali ke tombol Home. Saya kembali ke materi pembelajaran. Ini adalah tombol back ke menu utama. Oke. Setelah itu referensi adik-adik sekalian. Ini referensi cukup satu. Saya home lagi. Kemudian pengembang. Ini adalah yang Bapak buat. Ini adalah tim Bapak waktu membuat produk pembelajaran ini. Ya. Oke, setelah itu tombol exit. Ini adalah tombol exit yang digunakan untuk keluar dari program. Karena aplikasi ini full screen, maka dia tidak bisa tanpa ada tombol exit. Maka saya klik exit. Ada hikmahnya. Di sini ada konfirmasi yakin ingin keluar, ya atau tidak. Kalau tidak, maka dia kembali ke menu utama. Saya klik. Kembali ke menu utama. Tetapi ketika saya ingin exit, keluar ya, yakin ingin keluar, maka tampilan seperti ini, kemudian wassalam. Maka berakhirlah program produk pembelajaran kita. Seperti itu adik-adik sekalian. Ya, itu contohnya. Jadi ini bedanya dengan ini ya. Ini bedanya ini masih belum full screen tadi yang Bapak buat. Karena kalau full screen maka kita harus buatkan dulu tombol exit-nya di sini, baru bisa kita buatkan full screen. Kalau tidak jangan dulu. Full screen-nya nanti minggu depan Bapak ajarkan saja buat Anda. Hari ini yang Anda lihat adalah bagaimana kemudian cara membuat tadi ya. Jadi sudah tahu pendahuluan itu ada seperti ini. Contohnya ini ya. Nanti tinggal buatkan tombol atau page yang lain. Kompetensi ada, materi ada, referensi ada, pengembang ada, dan nanti Bapak akan ajarkan cara membuat tombol exit minggu depan untuk tombol exit. Ya, adik-adik sekalian. Oke, ada pertanyaan sampai di sini adik-adik sekalian? Silakan. Minggu depan nanti Bapak ajarkan audio sama audionya bisa sama full screen tadi, sama tombol exit dulu baru full screen. Setelah itu baru publish-nya, ya. Oke, adik-adik sekalian, ada yang ingin sampaikan? Silakan. Ini masih putus atau gimana nih? Asrofil? Kedengaran suara Bapak? Jangan-jangan Bapak menjelaskan ini putus-putus nih. Kedengaran? Kedengaran, Pak. Baik. Ada yang ingin ditanyakan, adik-adik sekalian? Silakan. Sebelum, saya pikir cukup untuk hari ini. Nanti insya Allah kita lanjutkan pertemuan berikutnya yang lebih detail ya. Supaya melanjutkan pertemuan berikutnya. Ini pertemuan ke-13. Berarti minggu depan kalau bisa pertemuan terakhir Bapak sama Anda ya. Ke-14. Nanti setelah itu bisa kita lanjutkan. Saya berharap pertemuan berikutnya setelah pertemuan terakhir minggu depan nanti Anda lanjutkan 2 pertemuan terakhir 15-16 2 minggu lagi, silahkan lanjutkan buat lengkap produknya. Dan pada pertemuan terakhir Bapak berharap semua produknya sudah jadi, bukan hanya produk yang autoplay saja, tapi dari Word dokumen sama e-booknya harus jadi dan dikirimkan pada pertemuan ke-16 itu. Kalau bisa sudah ada pada pertemuan ke-16 sehingga kemudian Bapak tinggal langsung memeriksa. Dan ketika tugas Anda sudah masuk semua, maka nilainya juga akan lebih cepat keluar. Oke, adik-adik sekalian. Kalau sudah jelas, saya pikir jelas ya. Iya Pak, aman Ya, Pak. oke, lanjutkan ya yang Bapak arahkan hari ini, buat seperti ini. Nanti Bapak akan periksa atau cek nantilah minggu depan, biar kemudian bisa lebih terarah. Bapak ingin melihat juga produk Anda sampai di mana progresnya. Baik, barcode akan terkirim pukul 12.00. Insya Allah nanti kita lanjutkan minggu depan pertemuan terakhir. Karena itu Bapak akhiri untuk pertemuan hari ini. Terima kasih atas partisipasi adik-adik sekalian.
Bapak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Baik.